Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too, thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang hari ini berpuasa. Insya Allah semoga puasanya full sampai azan maghrib nanti, amin. Nah teman-teman, di video hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 15 yang akan membahas mengenai memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan dari Miss Dina mengenai bab 15 ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik teman-teman, silahkan disimak dengan baik penjelasan dari Miss Dina mengenai bab 15 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga video Miss Dina nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Silahkan disimak. Teman-teman, hari ini kita akan mengetahui kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Miss Dina rasa semua teman-teman sudah pasti mengetahui ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai umatnya sudah patut, sudah harus, sudah semestinya, sudah sewajibnya untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita itu adalah mengetahui kisah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Untuk yang pertama, sekarang kita akan mengetahui kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu teman-teman lahir di kota Mekah. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, kondisi kota Mekah itu diduduki atau ditempati oleh orang-orang yang berperilaku tidak baik. Pada masa itu dinamakan dengan masa jahiliyah, artinya adalah masa kebodohan. Maka dari itu Allah mengutus seorang Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar Nabi Muhammad bisa menciarkan agama Islam sehingga nanti orang-orang di sekitar Mekah bisa menyeru kepada agama yang benar dan berperilaku yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan yatim. Beliau hanya diasuh oleh seorang ibu yang melahirkannya karena waktu beliau lahir, ayahnya itu sudah wafat terlebih dahulu. Nah, sampai di usia Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibunya pun meninggal karena mengalami sakit ya. Jadi waktu umur 6 tahun ibunya Nabi Muhammad itu meninggal atau wafat. Lalu akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kakeknya itu mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun karena qadarullah kakeknya pun ikut menyusul ayah dan ibunya Nabi Muhammad, yaitu kakeknya pun wafat. Selanjutnya setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dengan pamannya Abu Thalib, dari sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad banyak sekali belajar, banyak sekali bekerja keras, membantu pamannya dalam hal menggembala dan juga berdagang. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad pun banyak belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, masyarakat kota Mekah itu mengenal Nabi Muhammad sebagai seorang yang sangat jujur dalam perkataan dan juga perbuatannya. Maka dari itu Nabi Muhammad itu dijuluki dengan gelar Al-Amin, karena Al-Amin itu artinya adalah dapat dipercaya. Di
sekitaran kota Mekah tidak ada penduduk atau tidak ada orang yang dijuluki seperti itu, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Karena Nabi Muhammad selain memiliki sifat atau kebiasaan memiliki sifat yang dapat dipercaya, tapi Nabi Muhammad juga memiliki budi pekerti yang sangat baik. Beliau sangat sopan dalam segala tindakannya, mau itu dengan orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua. Beliau sangat sopan dan sangat menghormati semuanya. Beliau juga tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan juga saling tolong-menolong. Nah, selain dari beliau itu dikenal atau dijuluki dengan gelar Al-Amin, Nabi Muhammad itu betul-betul sangat menghormati semuanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu sedang diajak bicara oleh lawan bicaranya, maka Nabi Muhammad itu mendengarkan dulu sampai lawan bicaranya itu selesai, baru Nabi Muhammad itu merespon atau menjawab. Maka dari itu Nabi Muhammad itu sering dikenal oleh orang-orang sebagai Nabi. Nah, selain dari yang tadi, ketika Nabi Muhammad itu marah, beliau itu tidak pernah menampakkan kemarahannya. Malah beliau itu lebih sering menahan emosinya atau menahan amarahnya. Beliau itu selalu lapang dada dan menghargai orang lain. Ya, beliau sangat bijaksana, murah hati, dan mudah bergaul. Pokoknya yang baik-baik, sifat yang baik-baik yang dimiliki oleh manusia itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya itu Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, karena beliau memiliki sifat sikap yang sangat-sangat sempurna, ya. Bukan hanya dalam hal menghargai orang-orang yang beliau kenal, tapi orang-orang yang tidak beliau kenal pun beliau tetap bersikap seperti itu, ya. Baik, senang mendengarkan ceritanya orang lain, saling tolong-menolong. Pokoknya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat sempurna di muka bumi ini. Nah, selanjutnya sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu sebagian praktik daripada pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119, ya. Jujur itu artinya adalah benar dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, setiap muslim itu harus berperilaku jujur, mau sama siapapun, mau sama ayahnya, mau sama ibunya, mau sama kakaknya, pokoknya sama siapapun kita harus berperilaku jujur. Nah, sikap jujur yang ada pada dalam pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119 itu berbunyi seperti ini. Yang artinya itu adalah Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, dari ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat tersebut itu memerintahkan kita untuk berbuat jujur, karena orang yang jujur itu akan mendapatkan keuntungan, bukan cuma di dunia, melainkan juga di surga. Keuntungan di surga yang bisa diperoleh oleh orang yang jujur itu tadi apa? Ya, betul sekali, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka itu selama-lamanya ada di dalam surga dengan kekal. Itu imbalan atau suatu yang kita peroleh dari kita menerapkan sikap jujur, karena Allah itu sangat sayang, sangat menyukai orang yang memiliki sikap yang jujur. Kita harus bersikap jujur kepada semua orang, gitu ya.
Jadi, bukan cuma dalam perkataan, dalam perbuatan pun kita harus selalu jujur. Nah, jadi teman-teman, yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Muhammad yang tadi sudah Miss Dina ceritakan sedikit, kita itu harus selalu bisa bersikap jujur, hormat terhadap sesama, saling menyayangi, bekerja keras, dan tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling ditekankan atau yang paling harus teman-teman amalkan itu adalah sikap perilaku jujurnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi teman-teman semua sudah menyimak dengan baik cerita mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang Miss Dina ceritakan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan baru untuk teman-teman semua ya. Baik, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.